Shalom sahabat B2B yang diberkati Tuhan. Sebentar lagi sahabat akan melihat video B2B Movement, program pemberdayaan ekonomi jemaat di kelompok Manunggal Roso GKJ Ngembes. Biarlah kita menjadi orang-orang yang diberkati dan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya bagi orang lain. Blessed to be blessing. B2B. Buat B2B, hari ini kita berada di kelompok Manunggal Rasa dari GKJ Palian, Pepantan, GKJ Ngembes. Jadi bersama dengan penetua Bapak Punidi sebagai majelis di gereja ini yang bersama dengan ibu-ibu di sini dengan kelompok Manunggal Rasa memproduksi beberapa home industry. Jadi ada produk-produk unggulan, jadi egg roll, jeriping, pisang, rengginan dan beberapa yang lain, dan juga lele, dan sedang juga dalam proses pembentuk untuk menghasilkan lele dibuat abon lele. Ya, nah nanti Pak Puniti akan menceritakan bagaimana pergumulan dari kelompok ini, bagaimana terbentuk secara singkat. Kita akan mendengar sharing dari Pak Punidi. Silakan Pak Punidi. Ya, selamat sore saudara-saudara semua. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi di sini kami sebagai penatua GKJ Palian Pantan Ngembes. Nah, puji Tuhan untuk Pantan Ngembes ini ada beberapa kegiatan untuk mendukung ekonomi jemaat pada umumnya, yaitu terbentuknya kelompok Manunggal Roso. Nah, kelompok Manunggal Roso ini terbentuk karena awal-awal tahun 2017 GKJ Palian Pepantan Ngembes ini kerjasama dengan Gereja Kristen atau GKI Ngupasan Yogyakarta. Awalnya dari GKI Ngupasan ini hanya mementingkan tentang kerohanian. Nah, setelah berjalan dengan lancar 1 tahun, sehingga terbentuknya rencana-rencana ke depan untuk mengembangkan ekonomi jemaat. Sehingga di sini digali beberapa potensi yang memang diharapkan nanti bisa mengangkat ekonomi jemaat yang ada di Pepantan Ngembes. Nah, maka dari itu pada waktu itu kami menawarkan, yaitu yang pertama kali tentang budidaya lele. Karena di mana bahwa budidaya lele ini di tempat ini masih kurang dan peminatnya masih banyak. Sehingga terbentuknya kami menawarkan untuk budidaya lele. Dan akhirnya disetujui dan terbentuknya kelompok Manunggal Roso ini budidaya lele. Nah, dari awal 2017 sampai sekarang ini pasti juga ada beberapa hal, ada suka dukanya, ada kekurangan dan kelebihannya yang harus dipenuhi. Khususnya yaitu dengan adanya kelebihan bahwa budidaya lele ini terutama ini bisa untuk menambah ekonomi jemaat dan juga bisa menambah gizi bagi jemaat dan lingkungan di wilayah. Nah, dengan hal seperti ini pasti kedepannya juga akan dikembangkan lagi ke hal-hal yang lebih konkret, ya, lebih konkret. Karena untuk sementara ini baru kami jual secara lele utuh konsumsi begitu, tapi kedepannya mau dibikin abon lele. Dan juga kemarin juga sudah pernah praktek abon lele, ya, praktek abon lele. Tetapi ini hanya kerjasama dengan induk Palian. Karena di induk Palian kebetulan ada kelompok ibu-ibu yang bikin abon lele, dan kemarin juga sudah dilaksanakan. Nah, akhirnya setelah dilaksanakan bersama dengan ibu-ibu, hasilnya bagus dan baik. Dan selanjutnya ke depannya juga akan dikembangkan masalah abon lele. Tetapi ini ada kendala khusus yang sampai saat ini
belum bisa terpenuhi, yaitu dengan alatnya, ya, alatnya untuk spinnernya itu kurang lebih harganya ya 3, berapa itu, sementara saat ini belum bisa terpenuhi. Nah, mudah-mudahan ke depan harapannya hal seperti ini juga akan bisa terpenuhi, ya, akan terpenuhi. Dan selanjutnya terbentuklah penawaran lagi home industry. Jadi GKI Ngupasan bertanya lagi apa potensi yang harus digali. Ternyata karena di sini adalah kebanyakan petani dan di sini banyak pohon pisang yang kalau dijual hanya pisang seperti itu nilainya kurang, sehingga kelompok Manunggal Roso ini punya rencana untuk bikin home industry, yaitu ceriping pisang, ya, ceriping pisang. Dan ceriping pisang itu dibikin oleh ibu-ibu. Ini tidak hanya satu rasa, tapi beberapa rasa. Ada yang rasa manis, ada rasa yang asin, rasa keju, dan juga banyak sekali yang lain. Ini beberapa variasi. Nah, hal seperti ini juga sudah pernah berlaku, ya, berlaku beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini. Tapi karena pandemi COVID-19 ini mulai bulan Februari sampai sekarang ini, untuk home industri ini sementara tidak berjalan, ya, tidak berjalan. Karena apa? Karena ya dampak daripada COVID-19 ini. Nah, kedepannya itu juga punya rencana, ya, rencana yang memang seperti saat ini belum terpenuhi. Bahkan dari kelompok sudah pernah mengajukan PIRT, ya, PIRT. Tapi kemarin disurvei belum lolos karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Nah, khususnya ini yang menjadi kendala adalah PIRT. Karena PIRT ini sangat mendukung untuk menjual ke depannya. Menjual ke depannya, karena kalau tidak ada izin dari Dinkes, ini memang kurang bagus. Maka dari itu, untuk ke depannya ini akan berusaha untuk memenuhi beberapa hal untuk mendukung produk-produk home industry ini. Nah, selanjutnya juga kelompok Manunggal Roso tidak hanya diam istilahnya pisang saja, tapi juga ibu-ibu punya kreatif bikin ekrol, ya, bikin ekrol ini bahannya juga mudah, gampang dicari di toko-toko, gampang, dan pembuatannya juga simple. Dan ini juga sudah berjalan, dan sementara waktu juga sudah laku, tapi karena COVID ini ya mau tidak mau harus berhenti. Terus selanjutnya juga rengginan. Nah, begitu juga rengginan ini bahannya juga mudah dicari karena ini memakai beras ketan, dan kebetulan di sini adalah banyak petani jemaat yang petani, sehingga ini juga tidak kesulitan untuk mencari bahannya. Nah, kembali ke lele, karena kemarin itu budidaya lele dan kelompok punya inisiatif biar nanti ada nilai plusnya. Ini berusaha untuk juga menjual bibit, ya, bibit lele. Nah, bibit lele ini karena kelompok belum mampu untuk istilahnya bikin sendiri untuk bibitnya, maka sementara waktu ini kerjasama dengan pihak lain, ya, pihak lain. Jadi untuk bibit lele ini bisa 1 bulan sampai 2 bulan sudah bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Tapi karena ini semua COVID-19, pasti juga itu semua ada dampak yang kurang bisa kita inginkan. Saya kira demikian apa yang boleh kami sampaikan tentang adanya kelompok Manunggal Roso Home Industry dan budidaya lele. Terima kasih. Ya, sahabat B2B, itulah pergumulan dari kelompok Manunggal Rasa. Saya rasa sahabat B2B bisa mendukung juga dengan apa yang tadi saya sharingkan, kebutuhan-kebutuhan baik untuk pembuatan abon lele, juga proses PIRT yang memang harus ada beberapa pembangunan atau kata lainnya untuk mencegah dari tetangga sesuatu yang masih harus bikin tembok dan belakang dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal, dan penting sekali kalau kita bisa memproduksi tapi tidak ada pasarnya, tidak ada yang membeli,
ya nggak banyak berguna. Jadi dan selama ini KKI Ngupasan sudah cukup membantu dengan hari-hari tertentu gitu. Tetapi seperti yang disaringkan tadi, karena COVID ini itu berhenti karena gereja juga nggak beribadah dari rumah. Nah, penting sekali online. B2B reseller online akan ikut ambil bagian di dalam bagian ini untuk ikut memasarkan produk-produk dari Manunggal Rasa. Nah, kiranya sahabat B2B boleh mendukung ini, dan silahkan juga klik link jadi di bawah ini. Kalau mau memesan langsung ke Manunggal Rasa, silahkan WA di sini dengan Pak Punidi dan tim, di sini dengan ibu-ibu yang ada. Demikian juga bisa lewat melihat B2B reseller online maupun just tip yang akan menolong juga untuk mengantarkan produk-produk ini sampai ke rumah sahabat B2B. Kiranya Tuhan berkati, dan kita akan melihat bagaimana ibu-ibu melakukan aktivitasnya. Belakang Pak Punidi yang diperuntukkan untuk membuat boom industri. Jadi tapi ini dalam proses PIRT, dan memang ada kendala tetangga yang memang ada pelihara hewan, sehingga di sana nah itu harus ditembok. Jadi harus ditembok supaya terlindung ya. Jadi itu nomor kesehatan supaya terlindung. Nah, silakan lihat berapa kemudian ternak lelenya. Sahabat B2B, kita akan melihat kolam lele yang ada di samping gereja, persis samping kirinya. Kita akan melihat inilah kolam lele yang juga menjadi bagian dari usaha kelompok Manunggal Rasa ini. Ini direncanakan juga di kolam ini akan diadakan untuk pembibitan lele. Nah, budidaya lele yang sudah diusahakan, yang sudah dilakukan oleh kelompok Manunggal Rasa ini, dan kedepannya yang direncanakan juga akan membuat abon lele, karena ada beberapa nanti kita akan lihat lele-lele yang memang sudah besar-besar sampai 2 kiloan, itu yang memang disiapkan untuk membuat abon lele. Nah, ini salah satu kolam yang ada. Nah, kesulitan salah satunya adalah pengadaan alat untuk pembuatan abon yang hampir 4 juta harganya. Sahabat B2B bisa menolong pada bagian ini, kalau boleh sahabat memberkati kelompok Manunggal Rasa ini. Ya, ini kolam punya Pak Punidi. Jadi salah satu anggota dari Manunggal Rasa. Dia punya lele, jadi beberapa yang ada di yang kecil sampai yang besar. Inilah kolam yang masuk anggota dari kelompok Manunggal Rasa. Ya, ini tempat ada lagi gitu ya, kolam untuk lelenya. Jadi ada yang kosong atau yang ini, tetapi ada beberapa ini masih ada. Ini juga ada lelenya. Biara banyak, bisa ratusan kilo ini.
menghasilkan bisa ratusan kilo. Inilah kolam lele yang dimiliki oleh Pak Polidi ya, ada di belakang rumahnya. Menjadi ini yang ini yang apa yang besar? Yang berapa kiloan ini Pak? Oh, 1 ekor 2 kilo ada di sini ya. Ini muncul. Jadi yang gede-gede ini super besar karena ini ada tuh kelihatan mulutnya ini yang 2 kiloan. Jadi akan diproduksi untuk abon lele. 1 ekor bisa 2 kiloan. Nah, ini ada beberapa yang masih kosong ya Pak ya. Jadi tinggal ini ada tapi masih kecil. Jadi ini bisa kemudian produksinya kemudian nanti dimaksimalkan kalau kita sudah bisa memproduksi abon lele. Makanya sahabat B2B boleh memberkati melalui kelompok Manunggal Rasa. Sahabat B2B yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan lupa sahabat B2B untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini memberkati lebih banyak orang.